Oke, kembali lagi di One on One. Janji tidak terlalu personal, Pak. Ya. Tapi sebenarnya pengen tahu sih, penasaran Ya, gitu. Sosok Bapak Gayus Lumbun ini kan yang memang hampir pasti jarang diketahui oleh publik gitu ya, kesehariannya dan lain-lain. Bahkan kesenangan untuk minum air putih anget gitu kan, itu juga belum banyak yang tahu ya Pak ya, spesifik gitu. Dengan kesibukan yang sedang Bapak jalanin sampai saat ini, sekarang lagi sibuk ngajar lagi, kemudian juga sering menjadi tamu kaitannya dengan seminar, workshop dan lain-lain. Masih punya waktu untuk diri sendiri nggak sih Pak? Iya, kalau jujur hampir semuanya dibantu banyak orang. Artinya persiapan semua di rumah juga sangat tergantung orang ya. Ada tentunya asisten rumah tangga dan yang lain itu sangat diperlukan. Bahkan hampir semua itu orang lama sekali yang bersama saya. Setia ya sama Bapak? Ya, bersama saya. Itu mereka yang membuat saya bisa melakukan semuanya itu karena supporting mereka. Misalnya yang sepele saja di ruang restroom saya, mandi saya sudah tersedia semua, misalnya sabun itu tidak pernah kurang. Handuk juga semuanya komplit. Jadi itu yang membuat saya itu lancar saja gitu, tidak ada masalah. Lalu tempat tidur juga sudah rapi, saya pulang udah rapi lagi dan sebagainya. Itu membuat saya dukungan-dukungan yang saya rasakan, dan itu sebenarnya kekuatan saya. Apakah itu yang membentuk Bapak sampai dengan saat ini? Sebenarnya siapa sih Pak, kalau kita bicara sosok di balik layar gitu, yang membuat Pak Gayus ini bisa menjadi seperti sekarang ini? Pertama kakak saya, ya kalau wujud dari yang dari kecil justru saya tidak terlalu dekat, tapi kakak saya yang paling besar, jarak umurnya agak jauh ya, 9 tahun ya. Tetapi dialah sebenarnya yang membesarkan saya dalam arti dalam semua hal, belajar dan sebagainya, dan beliau seorang TNI Angkatan Laut, tapi dia kalau kembali dari berlayar pasti semua itu dia hanya untuk saya. Adiknya banyak, adik saya cuma 4 tapi 5, dengan saya ada 6. Saya mendapat yang khusus kelihatannya, apa saja yang saya dapat. Kemudian istri saya, istri saya ini teman sekolah sebenarnya, di bawah saya 2 kelas. Jadi kalau sekarang saya sudah sekian ya dia tidak jauh dari saya. Nah itu memang pendukung yang selalu mengingatkan. Dan saya akan hidup ini juga tergantung banyak dari suplemen, obat dan sebagainya. Vitamin ya Pak ya? Vitamin itu semua dia yang mempersiapkan. Jadi jamnya pun dia telepon saya kalau sudah belum. Jadi itu semua termasuk orang-orang sekitar kita yang memberi dukungan. Ya, dalam hidup ini sekian panjang ini memang tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri. Jadi hidup ini mesti sangat tergantung beberapa orang. Ini belum ada telepon, berarti belum jamnya minum vitamin ya Pak ya? Karena WA saja. Oke, dekat dengan kakak gitu, sosok di balik layar adalah salah satunya adalah kakak. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh kakak, dan apa yang diberikan kakak sehingga membentuk Pak Gayus? Yang saya tidak bisa lupa itu 3 hal. Dia menganjurkan saya untuk effective speaking, effective thinking, effective hearing, paling tidak dia harus efektif katanya. Ada kalau mau mulai bicara dimanapun, dan ketika itu saya baru mulai wawancara, saya paling dilarang kalau mengatakan sepertinya, nah itu tidak boleh katanya, itu tidak efektif misalnya, atau kata dia, nah itu tidak boleh, harus yakin dan itu disampaikan dengan jelas. Itu effective speaking, thinking juga. Itu yang saya tidak pernah lupa, satu hal, jangan pernah mengatakan bahwa ini tidak diyakini untuk disampaikan gitu. Gitu. DPR 2 periode, kemudian menjadi Hakim Agung, kemudian sekarang sibuk ngajar. Saya pernah rektor ya. Pernah juga menjadi seorang rektor, betul. Jadi waktu untuk keluarga seperti apa Pak? Saya pikir kan istri saya teman sekolah sebenarnya, jadi itu beda 2 kelas ya. Waktu saya mau selesai dia baru masuk, sempat kenal. Tentu yang penting itu pengertian bersama ya. Saya mengerti apa kegiatan dia dan dia kegiatan saya. Sekarang udah HP kan enak, mau kemanapun bisa komunikasi. Bisa video call ya Pak? Dulu kan enggak, di zaman saya masih enggak. Jadi telepon ada, jadi rumah tentu pakai telepon, tapi saya sudah ningkat, bukan yang putar, sudah yang bagus, tapi
itu dulu. Jadi komunikasi yang penting. Komunikasi itu terhenti mungkin agak sulit untuk hubungan yang baik. Jadi komunikasi. Pernah ada protes nggak sih Pak dari keluarga dengan kesibukan Pak Gayus? Tadi itu karena saling tahu, saling memahami ya tentu tidak ada. Karena komunikasi jelas, saya di mana dia jelas tahu. Saya apa yang saya lakukan semua dia jelas. Dia pun demikian sebaliknya. Jadi dan dia komunitasnya juga teman-temannya dia yang dulu tahun itu. Jadi saya tahu semua ini temannya. Seperti itu. Biasanya kalau lagi ngumpul keluarga, aktivitas apa Pak yang paling sering untuk dilakukan? Yang pasti hari Minggu. Hari Minggu hari ya? Hari Minggu itu pasti, kita kumpul dan makan bersama itu pasti. Sampai sekarang. Agenda wajib ya? Wajib. Ada satu anak saya yang sekarang tugas di Singapura, ya kurang di Singapura. Anak saya satu tugas dari kampung saya di Manado ya. Dia 2 tahun di sana, sekarang kembali lagi di pusat ke Jakarta. Itu saja, kalau berkurang berarti ada tugas atau ada keperluan yang memang dia di sana. Tapi hari Minggu itu adalah harinya wajib keluarga ya? Kumpul, itu wajib yang tidak dipastikan, tapi secara sudah otomatis karena sudah terbiasa. Jadi, apa yang dilakukan di hari Minggu sih Pak dengan keluarga? Kalau sekarang kan Zoom, jadi ibadah saya itu melalui Zoom sekarang. Melalui Zoom ibadah bersama, tapi sekarang sudah mulai terbuka, tapi saya tetap sudah nyaman dengan Zoom ya. Jadi lebih mudah kalau meninggalkan apa kembali lagi. Kemudian makan siang, saya ibadah jam 10, selesai jam 12 kita makan bersama semua, yang di luar tahu jamnya dia akan datang makan. Sudah itu menjadi agenda wajib lah ya untuk berkumpul bersama keluarga. Itu juga menjadikan kita tidak pernah terpisah sepertinya. Ya. Jadi ya saya ingat wajah dia ya dulu begitu aja waktu masih kecil, anak-anaknya. Cuma bedanya dulu kalau digandeng, sekarang istilah gandeng itu tuntun. Tuntun. Jadi bukan digandeng lagi, kalau ayo saya gandeng itu artinya saya tuntun. Tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya, masih bisa dekat dengan keluarga, karir bisa berjalan dengan baik, keluarga juga bisa tetap seimbang gitu ya Pak ya. Saya merasa semuanya lancar dalam hidup saya ya. Perpindahan saya dari advokat ke DPR itu saya nggak pernah gagal. Sekali saya coba, saya masuk Dewan tahun itu. 2004 ya, 2004 tepatnya, 2 periode berikut. Saya masuk Mahkamah Agung, kan testingnya bukan lagi presiden yang menunjuk. Sekarang saya diuji di KY ketika tahun saya. Saya juga sekali masuk, ada teman-teman saya 2, 3 kali, 4 kali ada baru masuk. Jadi saya merasa adanya kelancaran lah dalam hidup saya itu. Apa yang saya inginkan ya itu yang dengan mudah atau dengan lancar gitu. Rezeki ya Pak. Iya, amin, itu rezeki ya. Dengan semua yang sudah dijalani, ada yang kurang nggak sih Pak? Atau ada yang masih ingin dicapai? Iya, tentu Pak? Manusia ini tidak pernah ada selesainya dan tidak puas ya. Saya juga menganut moto, tidak ada pensiun untuk berkarya. Itu moto saya. Saya menemukan di bank pensiunan ini, tapi itu menarik sekali bagi saya. Hashtagnya ya. Hashtagnya seperti itu. Tidak ada kata pensiun untuk berkarya. Jadi sekarang seperti itu, berkarya apa saja yang masih saya mampu, masih saya bisa lakukan. Tapi sekarang kan udah komplit saya, semua bisa bantu saya. Di rumah banyak, orang sekitar saya bantu, jadi saya tidak sendiri. Untuk mencapai hasil itu enggak. Dulu sendiri kan, waktu masih muda kan semuanya sendiri. Tentu perjuangannya tidak mudah. Saya harus mengatur, harus mencari, dan sebagainya. Di balik kesusahan yang pernah dialami, inilah hasil yang sekarang didapatkan. Sekarang kalau saya akan masuk pun jangan heran, karena sudah banyak yang bantu, sudah banyak sarana, sudah banyak kekuatan. Tapi dulu, saya katakan anak saya, dulu perjuangannya dulu yang lebih sulit. Sekarang kalian akan lebih sulit lagi, tantangannya lebih banyak. Saya di masa muda, saya lebih mudah untuk mencapai. Walaupun saya dengan susah, tapi itu masih mudah. Ke depan nanti kalian akan lebih sulit lagi. Dengan tantangan-tantangan yang lebih lebih berat, berbagai hambatannya juga tidak mudah ke depan. Menarik. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa semua di rumah, termasuk kepada generasi yang sekarang begitu ya, yang memang nanti akan menjadi penerus di masa mendatang, dengan tadi apa yang Bapak sampaikan, tidak semuanya bisa didapatkan dengan mudah untuk saat ini. PR ke depan itu masih akan banyak. Ya, saya mulai dengan setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Nah, mari kita menyadari itu, di mana kita saat ini, disitulah kita berjuang. Berjuang secara baik.
berlawanan pun secara baik. Jadi kita kalaupun tidak bisa sama dan pemikiran, lakukanlah semua dengan baik. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, kemudian tidak ada kata pensiun untuk berkarya. Menarik sepertinya. Pak Gayus, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga mungkin ini bisa menjadi salah satu insight untuk kita semua begitu ya. Memandang kaitannya dengan hukum, kalau tadi kita bicara dengan hukum, tidak lagi kita berpikiran bahwa hukum itu bisa dibeli. Oh iya. Ya Pak ya, dengan apa yang Kalau Bapak hukum, sampaikan tadi. Ya kalau hukum bisa dibeli, tidak ada orang kaya yang harus kena sanksi hukum walaupun bersalah. Selesailah negara ini kalau semua itu bisa dibeli. Orang nanti akan mencari uang tanpa mencari kebenaran atau mencari perbuatan yang baik. Semua mencari uang karena bisa dibeli. Uang tidak itu bukan harapan kita sebenarnya. Ya. Kita inginkan negara kita yang benar-benar menjadi sebuah negara hukum yang memang masyarakat yang taat kepada hukum. Siap. Terima kasih Pak Gayus untuk waktunya sudah meluangkan. Semoga tetap sehat dan tetap fit gitu ya dengan segala aktivitasnya. Terima kasih sekali Pak Gayus. Dan pemirsa, itulah akhir dari perbincangan kami pada hari ini gitu ya dengan Bapak Gayus Lumbun yang punya segudang prestasi kalau bisa disampaikan, baik itu dari sisi hukum, kemudian juga prestasi di bidang politik dan juga lainnya. Sudah berbagi cerita. Semoga bisa memberikan manfaat tersendiri untuk Anda semua yang ada di rumah. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih untuk waktu Anda menyaksikan kami bersama. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Salam sehat.